Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah fi hadhil fursah jadidah nahnu nastati' an naltaqiya fi marratin ukhra al-mubarak insyaallah. Ijtima'una fi hadzal makan fi hadzal masjid yakni wa huwa li talibil ilmi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kita yang mulia ini, insyaallah fi masail khair, di kesempatan sore hari yang sangat baik ini kita gunakan waktu kita untuk menuntut ilmu, yakni salah satu cabang ilmu yang sangat penting bagi kita semuanya, yaitu adalah belajar al-lughatul arabiyyah. Yang mana sekali lagi bahasa Arab adalah bahasa yang sangat diperlukan oleh seorang muslim. Jika seorang muslim tidak mengenal bahasanya sendiri, maka sungguh bagaimana dengan apalagi dia bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Para hadirin semuanya yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan darsana yakni fi al-wahdah al-ula. Baik, silahkan dibuka halaman 20. Kita akan murojaah terlebih dahulu tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita masuk ke lembar yang sebelumnya, lembar minggu lalu kita belum selesaikan. Ya, insyaallah kita selesaikan dan kita akan tambah dengan melanjutkan pembahasan dan menyelesaikan wahdah al-ula di pertemuan yang keempat kita kali ini, insyaallah. Baik, Anda akan memutarkan audio dan silakan disimak pada halaman 20 at-tadribul awal, yakni undur wastami' waqra. Baik, silakan iftahu safhah al-'ishruna, silakan dibuka halaman 20. Jika sudah, silakan disimak dengan baik. Al-wahdatul ula, at-tahiyyatu wat-ta'aruf. Ya, kita kembali lagi at-tahiyyah wa ta'aruf. Ada yang tahu artinya? Kita murojaah dulu. At-tahiyyah wa ta'aruf yakni sapaan dan perkenalan. Ad-darsu ats-tsamin. Ad-darsu ats-tsamin, kita masuk ke pelajaran yang ke-8. Al-qira'atu wal kitabah. Kita di pelajaran kali ini kita belajar membaca dan menulis. Awalan al-qira'ah. At-tadribul awal. At-tadribul awal, latihan yang pertama. Undur wastami' waqra. Undur wastami' waqra. Lihat, disimak dan dibaca. Silakan para hadirin semuanya bisa mendengarkan dan menirukan apa yang akan kita ucapkan di audio ini. Baik, saya ulangi lagi. Ana. Anta. Anti. Huwa. Hiya. طالب. Talib. مدرس.
mudarris, طبيبة tabibah, طالبة talibah, هذا hadza, هذه hadhihi. Taib. Di sini ada kesalahan yang muhandisah itu bisa diganti dengan talibah ya. Itu mahasiswa. Taib. Sebelum kita lanjutkan, silahkan Ana akan menunjuk satu persatu. Silahkan para hadirin yang hadir bisa mengartikan dari gambar yang tertera di tadrib al-awwal. Yang pertama Ana, mama Ana. Saya. Bapak silakan. Saya. Anta, Kamu laki-laki. anti, Kamu perempuan. huwa, Suatu huwa, dua perempuan. huwa adalah Mereka. dia, Iya. dia laki-laki. Huwa dia laki-laki. Hiya Dia perempuan. talib, Dia pelajar. Pelajar. Menteri nama. pelajar, Pelajar. pelajar laki-laki. Pelajar laki-laki. Mudarrisun, ma makna mudarrisun? Al-an ana mudarris, ana mudarris, Mengajar. guru. Ya, mudarris maknahu guru. Tabibah, Dokter perempuan. ya, muhandisah, Pelajar perempuan. Muhandisah guru. muhandisah, ma makna muhandisah? Muhandisah. Insinyur, insinyur perempuan. Kalau talibah itu pelajar perempuan. Hada, Azza. hada, Perempuan. hada kitabun, hada kitabun. Ini kitab. Ya, hadhihi Ini untuk perempuan, untuk muannats ya, mudzakkar wa muannats. Baik, kita lanjutkan. Sebelum itu silakan disimak yang at-tadribu ats-tsani bawahnya. Silakan kerjakan dha alamatis shawab amamal kalimatil mutabiqah fi kulli majmu'atin kama fil mithal. Ya, silakan diberi tanda centang sesuai dengan soal yang ada sesuai dengan nomornya. Contohnya di situ ada al-mithalu huwa. Ya, silakan dicentang di kalimat huwanya. Jadi cari padanan kata yang sesuai dengan makna dan bentuknya. Silakan Anda beri waktu 1 menit untuk mengisi. Tafadhal. Raqmu ats-tsani hatta al-khamis, nomor 2 sampai nomor 5. dinas. Kelas. Baik. Silakan dijawab satu persatu, dimulai dari Mr. Agus. Nomor rokmu athani. Tobibah itu di alif, ba, jim atau dal. Tobibah di naam di huruf apa? Tobibah huruf tobibah. Tobibah huruf dal. Sahih. Thumma rokmu thalith anta Di huruf jim. jim. Sahih. Thumma muhandisa Bisa ba. ba. Sahih. Akhun Akun jim. jim. Sahih. Baik. Kita lanjutkan at-tadribu ats-tsalits. Ya, sebaliknya. Iqra thumma dha' alamati al-khata' bijanibil kalimatil mukhtalifah fi kulli majmu'atin kama fil mithal. Ya, silakan dibaca dan berilah tanda silang di samping kalimat yang berbeda di setiap kelompok seperti misal yang ada di situ.
Ya, al-mithalul awal, di situ ada yang pertama alif ada akhun, kemudian ba ada ukhtun, kemudian jimnya ada akhun. Maka yang di jawabannya adalah ukhtun, dicari perbedaan ya, yang paling beda. Baik, langsung dari Mr. Agus, raqmu tsani. Ainal khalif, di mana yang berbeda? Alif, ba, jim. Mana yang berbeda di antara ketiga kata di situ? Oh, yang berbeda. Ya, Yang rokmo sani. raqmu tsani. Dua ya. Huwa, hiya. Iya. Hiya sahih. Thumma raqmu tsalits. Anta. Anta sahih. Thumma raqmu rabi'. Raqmu rabi' nomor 4. Hadza, hadhihi, hadhihi. Hadi. Yang berbeda Hadi. kurang tepat. Hadza. Alif, jawabannya alif. Al-jawabu alif. Dicari yang berbeda di antara ketiga kata tersebut. Hadza, hadhihi, hadhihi. Yang berbeda adalah hadza. Naam, sahih. Taib, at-tadrib rabi', iqra' thumma dha' alamatil khata' bijanibil jumlatil mukhtalifah fi kulli majmu'atin kama fil mithal. Seperti yang di atas, silakan diberi tanda silang di kalimat yang tidak sesuai atau kurang atau yang berbeda di antara ketiga kata di tersebut. Raqmu awal, di situ contohnya ana talibun, ana talibun, ana talibah. Jawabannya adalah jim. Ana talibah. Raqmu ats-tsani, Mr. Agus, tafadhal. Kaifa haluka. Naam, sahih. Ba. Raqmu ats-tsalits, Masmuki. masmuki, sahih. Tsumma raqmu rabi', ainal mukhtalifah. Itu apa? Jim. Jim, sahih, mumtaz. Ahsanta. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan kita berikutnya di halaman 22, saya akan menyampaikan beberapa kata di sini, yaitu al-istifham. Ada yang tahu al-istifham? Kata apa? Kata huruf ini termasuk dari huruf-huruf ya. Huruf al-istifham. Kata tanya, sahih. Jadi kita masuk ke kata tanya. Di sini ada man, aina, kemudian ada kam, kemudian ada yang terakhir ada mata. Hal makna, hal au alif a, ma makna hal? Apakah, sahih. Jadi apakah itu bisa dipakai untuk dua ya. Jadi arti alif atau seperti ini a atau hal itu artinya sama. Artinya adalah apakah. Kemudian ma ini artinya apa, tapi ini digunakan untuk benda ya. Digunakan untuk benda. Misalkan ma launuhu sya'rihi, jadi apa warna rambutnya? Nah, jadi apa warna rambutnya? Jawabannya launuhu aswad, seperti contohnya. Warnanya hitam. Kemudian madza ini artinya juga apa, tapi digunakan untuk beberapa kemungkinan. Misalkan contohnya madza hadatsa, apa yang terjadi, kan banyak kemungkinan jawabannya bisa banyak gitu ya. Jadi madza ini jawabannya bisa lebih dari satu, seperti itu. Kemudian man, ma makna man? Siapa? Sahih. Kemudian ada aina. Aina makna aina? Di mana? Kemudian ada kam. Berapa? Ini untuk menghitung jumlah ya, kam. Kam syi'r kilo, sahih. Mata, mana mata? Kapan, sahih. Jadi inilah sebenarnya kalau di dalam ilmu nahwu itu masih banyak lagi kalimat-kalimat istifham. Cuman yang umum dipakai adalah ini ya, hal, ma, madza, man, aina, kam, mata. Seperti itu. Kita lanjutkan ke pembahasan kita berikutnya. Iftahu safhah Ithna wa ishruna, halaman 22. Kita masuk ke at-tadribu al-khamis. Sil bainal kalimataini al-mutama
mutamathilataini. Jadi silahkan sambungkan kalimat-kalimat sesuai dengan padanan katanya. Jadi misalkan anta, dicari kata anta juga. Tafadhol. Kami beri waktu 2 menit untuk mengisi silang seperti ini. Silakan diisi. Anta dicari anta, kemudian assalam dicari assalam, ma'a dicari ma'a. Nanti kita artikan satu persatu mufrodat yang ada di latihan yang kelima. Tafadhol. Anta dicari silang, disambungkan. Jadi sambungkan di antara 2 kalimat yang sama. Anta sama anta. Sahih. Anta sama anta. Bagi ada kiko wahidah, tersisa 1 menit. Tayyib. Kita langsung. Anta di huruf apa? Anta. Anta di huruf Wow, sahih. Assalam. Assalam di huruf ya. Ma'a. Dal. Tabiba. Tabiba. Min. Sahih. Na'am. Ma. Ta. Sahih. Mumtaz. Taliba. Taliba jim. Ana. Zain. Zain. Hal. Alif. Alif. Sahih. Perlu diketahui bersama di sini penulisan alif, ba, jim, dal ini seperti huruf abjad sebenarnya. Jadi huruf abjad kemudian diaplikasikan jadi huruf hijaiyah. Jadi A, B, C itu A, alif, ba, jim, dal, ha, waw, zain, ha, ta, ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Contoh seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Yang bawah at-tadribu as-sadis, latihan ke-6. Silahkan didengarkan audio yang berikut ini. التدريب السادس انظر واستمع واقرأ. Ya, lihat, simak dan baca. هو طالب. Huwa talib. Silahkan diikuti. Huwa talib. هي طالبة. Hiya talibah. هو مدرس. Huwa mudarris. هي مدرسة. Hiya mudarrisa. أنا تركي. Ana Turki. أنا من سوريا. Ana min Suria. أنا مهندس. Ana muhandis. من باكستان. Ana min هي Pakistan. مصرية. Hiya misriya. انتهت الوحدة. Ya, di sini sudah selesai wahdah kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Sekarang berikutnya silakan dibuka lembar yang hari ini, lembar yang kedua, yang berikutnya yang berisi Alkitabah. Silakan di situ bisa diisi. Ya, kita masuk yang pertama, Alkitabah. Lahil. Naktubu minal yamin ilal yasar. Hakada. Jadi ini artinya adalah kita menulis bahasa Arab itu dari kanan menuju kiri. Jadi dari kanan ke kiri. Kalau kita dalam Latin kan dari kiri ke kanan. Tapi kalau kita bahasa Arab itu harus dibiasakan menulis dari kanan ke kiri. Ya, latihan dasarnya seperti contohnya. Jadi silahkan diikuti sesuai dengan garisnya, ditebalkan sesuai dengan arahnya.
Jadi itu untuk membiasakan kita untuk menulis bahasa Arab dari kanan. Garis tanda panah, garis tanda panah, garis tanda panah. Itu untuk membiasakan ya. Jadi kalau untuk anak-anak yang ingin belajar bahasa Arab juga, jadi cara paling gampangnya untuk membiasakan itu membiasakan dari kanan dulu. Gitu. Ya, karena masih banyak kan yang kalau menulis bahasa Arab, betul dia menulis bahasa Arab tapi dari kiri nulisnya. Itu kurang tepat ya. Jadi kalau nulis bahasa Arab mulainya dari kanan dan berakhir di kiri. Silakan diisi. Ya, di situ a'id birrasmi 'alan nuqat. Jadi ulangi dengan gambar yang sesuai dengan titik-titik di bawah ini. Kemudian termasuk dari kaidah dalam menulis bahasa Arab adalah naktubu min a'la ila asfal. Hakadha. Jadi kita menulis dari atas ke bawah ya. Dari kanan ke kiri dan atas ke bawah. Jadi menulis bahasa Arab dari kanan dan dari atas, rata-rata dari atas. Huruf ro, huruf sin dari atas semuanya. Jadi memulai menulis itu dimulai dari atas dan dari kanan. Itu bisa a'id birrasmi 'ala nuqat. Di situ silakan diulangi dengan gambar-gambar sesuai titik-titik di bawah. Jadi menulis bahasa Arab itu rata-rata kebanyakan dari atas ke bawah, kemudian dari kanan ke kiri seperti ini. Seperti gini aja dulu. Nanti dilatih lama-lama nanti biar kebiasa untuk tulisannya semakin terbiasa menulis bahasa Arab. Jadi misalkan dari bismillah kan dari atas ini ya. Bismillah. Bismillah. Lah bahasa. Kemudian kita menulis Allah misalkan Allah. Nah, rata-rata itu dari atas ya. Yang dari atas ke bawah dan enggak, ini contoh aja. Nanti setelah ini ada hurufnya. Silahkan bisa tulis. Al-an a'id birrasmi 'ala nuqat min a'la ila asfal wa minal yamini ila yasar. Silahkan sekarang digambar sesuai dengan titik-titik di atas, dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Ya. Mulai dibiasakan menulis. Kemudian jika sudah, silahkan buka halaman 24. Ya, jika sudah, al-'arud, alif, dal, dan za. 6. Ya. Jadi di sini kita akan berlatih menulis huruf alif, dal, dan za. Ya. Ini sesuai dengan contoh. Kalau huruf alif itu seperti ini ya. Seperti ini alif. Kemudian kalau dia di tengah seperti ini dan di akhir juga seperti ini. Ini huruf alif. Dia tidak bisa menyambungkan huruf setelahnya. Jadi seperti ini di tengah tuh nggak bisa disambung lagi. Jadi harus terpisah huruf alif. Misalkan kalau yang seperti ini berarti ana. Kemudian kalau seperti ini sa'ala. Kemudian yang terakhir tawaddau. Tawaddau seperti ini. Ini di bagian belakang, tengah, dan awal. Ya, kemudian huruf dal. Huruf dal juga sama. Huruf dal itu dimulai dari atas ya. Huruf dal. Seperti ini. Dan seperti ini. Dan seterusnya bisa disimak di lembar masing-masing. Kalau dalam bahasa Arab itu ada pembelajaran namanya khat ya. Jadi seperti latihan menulis dalam bahasa Arab dengan kaidah-kaidah yang tentunya ini sangat bagus sekali ya. Silakan disitu diisi at-tadrib murrah biqalamika 'alal harfi. Silakan teruskan dengan pena kamu sesuai dengan huruf-huruf yang ada di situ. Ada alif, ada dal, kemudian ada huruf zal. Jika sudah, silahkan diisi at-tadrib ats-tsani insakh. Jadi tulis sesuai dengan hurufnya. Alif tulis alif, dal tulis dal, dan zal ditulis zal.
Silahkan dikerjakan, kami beri waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan sampai belakang ya. Itu seperti sama semuanya. Al-arud, ra, zain dan waw. Itu latihan menulis. Silahkan waktunya 15 menit untuk melatih tangan kita supaya lebih lentur lagi dalam menulis bahasa Arab. Kemudian masuk ke halaman 26 sama seperti di situ. At-tadribul khamis, lahid wa a'id ala nuqat. Ya, di situ perhatikan dan ulangi sesuai dengan titik-titik yang ada sesuai dengan di bawah masing-masing. Alif dan hamzah, dal dan zal. Kemudian ada huruf dal dan zal ketika di tengah dan seterusnya dan seterusnya. Masuk ke at-tadribu as-sadis, kemudian ursum dairatan haulal harfi al-muqarrar fi kulli majmu'ah. Jadi lingkari di sekitar huruf yang diulang-ulang di setiap kelompok. Jadi silakan yang tadrib as-sadis itu dilingkari yang sama. Di situ ada 4 huruf, maka lingkari huruf yang sama, ada 2. Jadi lingkarannya ada 2 di setiap huruf. Raqmu al-wahid, raqmul al-awwal, raqmul al-awwal. Bisa ad-dal, kemudian dilingkari huruf dal. Raqmu tsani, zain dengan zain. Kemudian raqmu tsalis, waw dan waw. Raqmu rabi', di situ ada huruf ra dan ra. Kemudian masuk at-tadribu as-sadis halaman 26. Silakan dibuka halaman 26. Di situ uktub fi dairati al-harfi alladzi tabda'u bihi al-kalimat. Jadi silakan tulis di lingkaran yang telah disediakan huruf yang dimulai dari setiap kata. Ya, di situ ada akhun, arba'atun, aina dan ahlan. Silakan diisi sesuai dengan huruf awalannya. Jadi di situ ada kata, rata-rata dimulai dengan huruf yang sama dan diisi di lingkaran yang telah disediakan. Kemudian di situ sebelahnya ada wahidun, wa alaikum, wa sahlan, wa ma, seperti itu. Jadi diisi silahkan. Kemudian di bawahnya juga sama. Kalau yang bawahnya ini adalah mengisi huruf terakhir di setiap kata. Ada Khalidun, Alhamdu, Wahidun, Muhammadun. Kira-kira huruf terakhirnya apa? Silahkan diisi. Kemudian ada bi khairin, misra, fajrun, wa badrun. Allahu a'lam bishawab. Tayyib, kita telah menyelesaikan al-wahdatu al-awwal di pembelajaran kita kali ini. Dan sebelum kita tutup, kita murojaah terlebih dahulu kosakata dan hal-hal yang sudah kita dapatkan di al-wahdatul ula. Kita sama-sama mempraktekkan hiwar yang sudah kita dapatkan agar kita kembali memurojaah ya. Istami'u wa raddidu. Istami' wa a'id ya. Dengarkan dan ulangi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Baik. Makna kaifa? Bagaimana? Haluka? Kabar kamu. Kita masuk ke hiwar yang kedua, insyaallah ini mudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Min aina anta? Min aina anta? Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ana Turki. Ana Turki. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan.
Ma makna jinsiyatun? Ma makna jinsiyatun? Apa maknanya? Jinsiyatuka? Oh, jinsiyatuka, kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Dari mana asalnya? Negaranya dari mana? Negara asal. Kalau Pakistani, ma makna Pakistani? Pakistan. Kurang tepat. Kalau Pakistan adalah negaranya, Pakistan. Kalau Pakistaniyun, orang-orang Pakistan. Sahih. Kita lanjutkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hada akhi. Hadza akhi Huwa mudarrisun. huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Hada sadiqi. Hadza sadiqi Huwa muhandis. huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ma'assalama. Ma'assalamah. Ma'assalama. Ma'assalamah. Tayyib. Ma makna sadiqi? Sadiqis, teman. Temanku. Sahih. Huwa muhandisun. Dia seorang Insinyur. Tayyib. Hada akhi. Ini saudaraku. Huwa mudarrisun. Dia seorang guru. Tayyib. Alhamdulillah. Kita sudah selesai. Alhamdulillah di pertemuan yang keempat ini kita menyelesaikan al-wahdatu al-awwal, al-wahdatul ula. Di pembelajaran kita kali ini. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang berikutnya yaitu al-usrah, yaitu keluarga, tentang keluarga. Di sana kita akan belajar tentang apa arti dari jaddun, jaddatun, sa'idah, adnan, itu nanti ada masing-masingnya ya. Siapa artinya ini, siapa artinya ini, seperti itu. Semoga Allah mudahkan untuk kita bisa melanjutkan lebih lagi di pembelajaran kita berikutnya. Kami selaku pengisi ceramah kali ini, ashkurukum syukran wa ma'dziratan in kana hunaka al-khata' wa nisyan. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim al-ghafur. Semoga Allah memberikan kita ampunan yang luas dengan apa yang telah kita lakukan di dunia ini, di mana penuh dengan kesalahan dan penuh dengan kelupaan. Semoga Allah terus memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu syar'i yang tentu ini akan bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum kita tutup, ada hadis yang mana ini menunjukkan bahwa ketika kita baik maka tentu anggota tubuh kita juga akan baik. Di mana hadis di hadis Arba'in An-Nawawi disebutkan intinya ketika seseorang itu baik, ketika hatinya baik, maka anggota tubuhnya akan baik. Wa idza fasada wa idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalbu. Yakni ketika anggota tubuh itu melakukan kebaikan, maka semua badan akan melakukan kebaikan. Dan jika satu organ itu melakukan keburukan, maka seluruh anggota tubuh akan melakukan keburukan, yaitu adalah jantung. Kalau kata Ustadz kami itu al-qalbu itu maknanya jantung, bukan hati. Qalbun ala wahiyal qalb gitu ya. Dan semoga Allah memberikan kita karunia-Nya. Dan cukup sampai sini perjumpaan kita kali ini, dan semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya. Nakhtatim liqa'ana hadza bi qiraatil hamdalah alhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Hadza ma aqulu lakum syukran ala istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.